Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan segala sesuatu. Tidak akan meleset ketetapan Allah Subhanahu wa taala walaupun satu jengkal ataupun satu detik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam arti mentaati segala perintah-perintah utusannya dan menjauhi segala larangan-larangan utusannya. Yaitu perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan sebagai Nabi yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa pada bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diwajibkan berpuasa bagi orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diwajibkan juga bagi umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk mencetak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelumnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah supaya kalian bertakwa. Jadi menyembah Allah adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pada bulan Ramadan, memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan juga adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini penting baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Banyak manusia ketika dalam keramaian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dermawan ke sana kemari, tapi ketika kesendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah semua, nauzubillah. Dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini dikatakan barang siapa berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa hadirin yang mulia? Artinya adalah dia menjadi orang yang suci. Orang yang suci, bersih tanpa dosa, hadirin. Kalau dia dimatikan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Fauzan azima, warisun karim, ya, keberuntungan yang besar, rezeki yang mulia. Maka dia langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kalau dia masih dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setahun ke depan, tidak ada jaminan hadirin. Setiap manusia punya kesempatan untuk berbuat dosa kembali. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam juz 12 ya, surat Yusuf. Ini dibaca hadirin pada bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan juga kita tetap baca supaya kita mengerti kisah-kisah yang telah lalu. Kisah Nabi Yusuf ini ketika dia dalam penjara, maka dua orang pemuda pun masuk penjara bersama dengan dia. Ketika dia sama-sama dalam penjara, dua orang pemuda ini bermimpi. Yang satu bermimpi memeras anggur, yang satu bermimpi membawa roti di kepalanya dimakan oleh burung-burung. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tafsirkan mimpi ini, bahwa yang memeras anggur dia akan selamat. Akan diampuni oleh raja kesalahan-kesalahannya. Maka dia akan kembali memberi minuman kepada raja. Kemudian yang kedua yang bermimpi membawa makanan di kepalanya, kemudian dimakan oleh burung-burung. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpinya bahwa dia akan dihukum mati, akan digantung, dan burung-burung akan memakan kepalanya. Maka keduanya ini sebelumnya oleh Nabi Yusuf alaihissalam telah diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh penghuni penjara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf katakan, kamu beruntung karena besok pagi kamu akan dihukum mati, kamu akan digantung, dan kamu telah beriman. Maka kamu akan menjadi orang suci dan kamu akan langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan kamu yang selamat, yang diampuni kesalahan-kesalahannya oleh raja dan akan kembali bekerja sebagai pemberi minum raja, saya mengkhawatirkan kamu, karena kamu masih punya kesempatan hidup ke depan. Saya khawatir atas iman kamu tidak terjaga. Kamu akan kembali menyembah patung, kamu akan kembali berbuat zalim, kamu akan kembali berbuat dosa. Maka inilah bulan Ramadan ini hadirin kesempatan ya, bagi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini amalan yang sunnah diberi pahala amalan wajib. Amalan wajib diberi pahala 70 kali lipat daripada amalan wajib pada hari-hari bukan Ramadan, hadirin. Apalagi ini menjelang malam-malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita dapat berjaga menunggu daripada kedatangan malam Lailatul Qadar ini? Adalah orang yang sangat beruntung pada malam itu. Dia mendapatkan pahala 1000 bulan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapat pahala 84 tahun ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, tilawah Qur'annya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, ke masjid dilipat gandakan 27 kali lipat. Semua ini adalah pahala-pahala
Tapi sayang, kita lihat di luar sana, yang masih gagah, yang masih muda, ternyata puasa saja mereka tinggalkan. Puasa mereka tinggalkan. Oke lah kalau mereka merasa mereka berhutang. Dan orang yang berhutang puasa Ramadan ini adalah orang yang bekerja berat dan orang yang berperjalanan yang berat atau orang yang sakit ya cukup berat. Maka dia wajib membayar hutang puasa pada hari-hari berikutnya. Wajib membayar hutang puasa pada hari berikutnya. Masalah muslimin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam dan siang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an bahwa siang adalah untuk mencari penghidupan dan malam untuk tidur dan beristirahat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang berjaga malam bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melanggar, menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam dibuatnya siang. Ini banyak terjadi baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Zaman HP ini lebih-lebih begadang dengan HP-nya. Entah apa yang dilihat ya, kok bisa begadang dengan HP-nya. Ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menemui keburukan-keburukan hari ini. Dia akan menemui keburukan-keburukan. Maka bagaimana kita bisa menempatkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk berjaga malam? Nah, sekaranglah mulainya kita untuk berjaga malam, yaitu pada malam-malam Ramadan, terutama pada malam-malam Lailatul Qadar. Mari hadirin rahimakumullah, kita sama-sama makmurkan masjid kita di bulan Ramadan ini. Kita luangkan waktu kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, di musala-musala kita, dan juga di rumah-rumah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.